Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Arina Septiani, NPM 2020122, kelas manajemen 03. Perkenalkan, nama saya Khalifah Burhanuddin, nomor NPM 20200-113. Saya Fanda Febriani Cesaria, MPM 20200-149. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizky Pangestu. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul Khilafiyah tentang mazhab di dalam fikih. Istilah mazhab dan khalifah. Mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah. Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam. Wilayah kewenangan khalifah disebut kekhalifahan atau khilafah. Yang pertama, Imam Hanafi. Nama asli dari Imam Hanafi adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zuza Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Guru yang pernah ditemui: 1. Hamad bin Abu Sulaiman al-Asy'ari. 2. Atta bin Abi Rabah. 3. Ikrimah. Kitab-kitab mazhab Hanafi yang terkenal antara lain: 1. Al-Mujarrad, 2. Adabul Qadli, 3. Al-Hisal, 4. An-Nafaqat, 5. An-Khorojat, 6. Al-Fara'id, 7. Al-Fasid, 8. Al-Hajjat, 9. Al-Jami, 10. Isabul Qiyas, 11. Ijhadur Raji, 12. Al-Awqaf, 13. Laful Fuqaha, 14. Sajarah Muskil Al-Hadis, 15. Sajarah Ma'anil Asor. Yang kedua, Imam Malik. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Gaiman bin Jutsail bin Amr bin Al-Haris Asbah. Imam Malik dilahirkan di Madinah Al-Munawwaroh, sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Takabat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94. Kitab Imam Maliki. Menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpul dan menapis hadis-hadis yang diterima dari guru-gurunya. Imam Syafi'i pernah berkata, tiada sebuah kitab di muka bumi ini setelah Al-Quran yang lebih banyak mengandung kebenaran selain dari kitab Muwatta karangan Imam Malik. Inilah karangan para ulama muaqaddimin. Kisah akhir hayat Imam Maliki. Imam Maliki mulai jatuh sakit pada hari Minggu sampai 22 hari, lalu wafat pada hari Minggu, tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 800 Miladiah. Masyarakat Madinah menjalankan wasiat yang ia sampaikan, yakni dikafani dengan kain putih dan disalati di atas keranda. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Syafi'i hidup pada zaman atau masa Khalifah Harun al-Rasyid Al-Amin Al-Makmun dari dinasti Abbasiyah. Beliau dibesarkan dalam keluarga miskin. Ayahnya wafat saat dia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Mekah. Cara ijtihad
Imam Syafi'i. 1. Dahir-dahir Al-Quran selama belum ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan dahirnya. 2. Sunatur Rasul Imam Syafi'i. Beliau menyamarkan sunnah yang sahih dengan Al-Quran. 3. Ijma' beliau berpendapat bahwa meyakini tidak ada selisih dalam hukum yang dimaksudkan. 4. Qiyas tidak ada lagi yang menggunakan logika kecuali terbas pada qiyas. 5. Isdal pemahaman yang menjelaskan fiqh ulam Hijaz dan fiqh ulam Iraq. Karya Imam Syafi'i, Kitab Al-Um. 1. Kitab Jima'ul Ilmi sebagai pembela terhadap as-sunnah pengalamannya. 2. Kitab Ibtalul Ihtisan sebagai sanggahan terhadap para fuqaha. 3. Kitab Ar-Rad, bantahan terhadap Muhammad bin Hasan. Kitab Al-Risalah. 1. Kitab Al-Musnad. 2. Kitab As-Sunarrat Al-Baraimiyah. 3. Kitab Mihnatusi Imam Asy-Syafi'i. 4. Ahkamul Al-Quran. Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rantaian nasab beliau yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek beliau Abdul Manaf dan selanjutnya sampai kepada Adnan. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ketika berumur 2 tahun, beliau dibawa pindah oleh ibunya dari Gaza menuju Makkah untuk menjaga nasabnya. Lalu beliau besar dan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis di kota tersebut. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah dan menuju kota Madinah untuk mempelajari ilmu fikih dengan Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam keilmuannya, beliau kemudian pergi ke Irak dan belajar dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Setelah mendengar kehebatan beliau, Harun Ar-Rasyid meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal. Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mengajarkan rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia. Beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan sampai di sana pada tahun 199 Hijriah. Lalu beliau menyempurnakan kitab-kitab yang ditulisnya seperti kitab Ar-Risalah dan Al-Um. Beliau juga dikenal sebagai ulama pertama yang mempelopori penulisan kitab usul fiqh. Ketika ingin bersafar ke negeri Mesir, Imam Syafi'i bersenandung. Jiwa telah mantap untuk pergi ke Mesir, padahal terbentang di dalamnya gurun yang tandus. Maka demi Allah, aku tidak tahu apakah karena kemenangan dan kecukupan aku digiring menuju kemenangan itu atau menuju ke kuburan. Lalu takdir Allah menjawab pertanyaan tersebut. Beliau digiring menuju keduanya. Beliau memperoleh kecukupan. Beliau juga mendapatkan kemenangan dengan tersebarnya ilmu, pendapat-pendapat dan fikih beliau. Setelah itu, kematian menjemput beliau. Beliau meninggal pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun. Yang keempat, Imam Ahmad. Imam Ahmad Ibn Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah dipegang oleh Al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 Hijriah bertepatan dengan tahun 780 Masehi. 5 dasar utama. 1. Nas Al-Quran dan hadis marfu'. 2. Fatwa sahabat. 3. Pendapat sahabat.
4 hadis mursal dan hadis dhaif, 5 qiyas. Murid Imam Ahmad: 1. Ishaq At-Tamimi, 2. Muhammad ibn Abdullah Al-Baghdadi, 3. Ahmad ibn Muhammad ibn Hani At-Tai, 4. Ishaq ibn Ibrahim. Kitab Imam Ahmad Al-Musnad atau yang dikenal dengan nama Musnad Ahmad. Kitab tersebut berisi 40.000 hadis. Al-Musnad ini adalah kitab hadis yang terbesar di antara kitab-kitab fikih mazhab lainnya. Selain itu, kitab Al-Musnad ini juga adalah kitab hadis terbesar yang termasuk dalam percetakan modern. Sekian presentasi dari saya, Irfan Rizky Pangestu, mewakili kelompok 9. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.